Jadi pertemuan pada pertemuan ketiga kalau salah ya, ketiga ini kita akan kembali sedikit membahas tentang instrumen ukur DC, tetapi konsepnya itu sama dengan instrumen atau alat ukur AC. Jadi kalau apa DC itu direct current ya, kalau bahasa Indonesia biasa disebut dengan arus searah. Kalau AC itu alternating current atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia itu arus bolak-balik. Nah, searah dan bolak-balik ini berdasarkan bentuk sinyalnya harusnya ya. Kalau bolak-balik itu kalau kita lihat ya bergelombang dia seperti sinusoidal gitu ya. Itu AC. Tetapi kalau DC itu searah, jadi dia tidak ada gelombang gitu ya. Paling nanti friksi aja atau ripple sedikit, tetapi dia tidak berbentuk gelombang ya, tidak ada frekuensi. Kalau AC itu biasa kita butuh misalnya frekuensi berapa. Nah kalau misalnya listrik di rumah itu AC 220 volt. Volt ini AC ya, karena harusnya bergelombang, gelombang sinusoidal. Nah itu disebut AC. Maka ketika kita gunakan untuk peralatan di rumah, peralatan misalnya laptop dan sebagainya, itu membutuhkan adaptor atau biasa disebut regulator atau bahasa lainnya biasa disebut rectifier. Gunanya itu apa? Untuk mengubah tegangan AC tadi ya, dengan arus bolak-balik tadi menjadi tegangan DC, karena di dalam laptop itu kita menggunakan DC ya, sehingga bisa digunakan dan diturunkan tegangannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang itu. Kemudian referensi tetap menggunakan William D. Cooper ya, instrumentasi elektronik dan teknik pengukuran ya. Ini ada versi bahasa Inggrisnya sebenarnya ya. Ada versi bahasa Inggrisnya yang lebih asli, ini ada terjemahan. Kalau salah Pak Pahan atau siapa itu menerjemahkan buku ini ya. Oke. Nah, kalau kita ingin mengukur tahanan itu satuannya, kalau arus kan ampere, tegangan itu satuannya volt ya, volt, tergantung volt AC atau DC. Nah kalau kita ingin mengukur tahanan atau yang bisa disebut dengan resistansi ya, itu biasa digunakan ohmmeter. Ohm itu dari satuannya ohmmeter. Jadi ohmmeter, meter itu mengukur lah. Ada dua tipe ya yang akan saya tampilkan hari ini. Pertama tipe seri. Tipe seri itu maksud serial ya, serial dengan beban yang akan atau dengan tahanan yang akan diukur. Seperti kita lihat di sini ya, seri, sifatnya seri. Kemudian apa? Bentar saya ya, seri. Kalau tipe seri ini itu terdiri dari resistor pembatas arus R1 ya, ini resistor pembatas arus. Kemudian terdiri juga resistor pengatur nol untuk kalibrasi. Jadi ketika terukur misalnya ternyata tidak ada, kita singkat arusnya kan ini nol ya, tidak ada resistansi. Nah kita set ini sehingga nanti dia pada posisi nol. Jadi multimeter tuh kayak semacam diatur menjadi nol, walaupun ketika tidak diatur misalnya ada tahanannya gitu ya. Nah itu diatur menjadi nol sehingga nanti pembacaan kemudian itu adalah pembacaan yang benar-benar tahanan yang akan kita ukur gitu. Jadi tahanan yang akan kita ukur. Jadi ini resistor pengatur nol ini sebenarnya potensiolan ya. Prinsip kerjanya bisa diatur kiri kanan atau diputar gitu ya. Sumber tegangan ya, atau electromagnetic force ya. Ini EMF ini adalah baterainya kurang lebih di dalam multimeter tersebut. Dengan tahanan internal pada di Arsonval movement ya. Nah, ingat prinsip di Arsonval movement pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan gitu ya. Ya bagaimana dia menggunakan kumparan, apa yang berputar, penunjuknya dan sebagainya itu di pertemuan pertama. Nah, dia memiliki tahanan internal di dalamnya. Jadi kalau diukur itu dia ada tahanannya. Kemudian tahanan yang diukur adalah R. Kalau digambar ini ya, tahanan diukur itu adalah R. Kekurangan utama itu ketika baterai itu lama atau kosong ya. Ini baterainya
dipakai lama atau tidak mencukupi untuk bekerja ini ya, bekerja dalam artian untuk mengukur ya, untuk mengaliri arus. Jadi arus skala penuh ya, full scale deflection atau apa defleksi. Kalau saya nanti pakai istilah defleksi itu artinya apa? Itu penunjuknya itu bergerak ya jika ada sesuatu. Nah, ini defleksi, penyimpangan dari nol tadi. Jadi kalau misalnya diukur nanti ada 5 misalnya, defleksi itu ada 5. Tergantung kita bicara apa. Kalau kita bicara tahanan berarti tahanan, arus, kalau voltase. Jadi kalau saya bilang defleksi atau penyimpangan itu artinya dia simpangan ini ya. Nah, gitu. Nah, ini simpangannya bisa dari 0 sampai full gitu ya. Dari 0 sampai full. Nah, cuman kalau di baterainya lama atau kosong itu dia tidak bisa membaca secara full ya, tidak membaca 0 ketika A dan B hubungan singkat. Jadi kalau kita pengen hubungan singkat, ingat kalau yang pernah pakai multimeter biasa kita konekkan itu plus minus untuk titik untuk pengukurnya. Jadi alat untuk ukurnya itu kita hubung singkat, kita tempel begitu ya, besi logam sehingga kita tidak mengukur resistan tapi resistansi atau tahanan yang lain, tapi kita hubung singkat. Nah, ketika hubung singkat harusnya pembacaan tuh mungkin tidak 0. Nah, maka kita kalibrasi di sini R2 ini kita atur, kita putar multi itu sehingga dia pada posisi 0 gitu. Nah, tetapi kekurangan tadi ini ketika baterainya kosong dan sebagainya itu tidak benar-benar bisa mencapai titik 0. Nah, itu yang akan menjadi masalah ya. Itu yang menjadi masalah dalam masalah akurasi. Kemudian ohmmeter tipe Sun. Ya, ohmmeter tipe Sun. Nah, kalau kita lihat tadi, kalau yang ini seri ya, ini seri. Kalau ini Sun, ini sebenarnya paralel ya. Kalau kita lihat ini paralel. Jadi alat ukurnya di tengah-tengah. Kalau kita lihat hubungan ini paralel, walaupun ini bisa diatur. Nah, tipe Sun ini cocok untuk pengukuran tahanan bernilai rendah. Jadi kalau misalnya kalian mengukur rangkaian gitu ya, multimeter, kurang lebih konsepnya seperti ini ya. Nah, ketika tahanan ini tak terhingga, artinya A dan F ini kita putus ya. Jadi kan tidak nyambung. Kalau tidak nyambung kan berarti tahanan tak terhingga. Kalau disambung, itu tahanannya 0, mendekati 0 lah ya, karena hubung singkat. Ya, short circuit. Nah, arus melalui alat ukur pada skala penuh ya, arus yang melalui alat ukur pada skala penuh, karena ini dia diputus ya, ketika R tak terhingga kan ini diputus, otomatis arus tidak mengalir ke sini ya kan, pasti arus mengalir full ke meter ini ya, ke pengukurannya. Maka arus mengalir itu arus full scale deflection. Jadi defleksi skala penuh dia. Itu sama dengan E ini adalah ya baterainya lah. Ya. Dibagi tahanannya apa, RSC. RSC ini ada untuk pengaturan tadi tuh, untuk settingan menuju 0 dan sebagainya. Nah, RM ini adalah tahanan dalam dari alat ukur gitu ya. Nah, arus yang melalui alat ukur ya untuk nilai tertentu dinyatakan dengan pembagian dari skala penuh ya, skala penuh kalau kita lihat S sama dengan R, skala penuh itu R dibagi R plus RP. Nah, itu jadi RP ini adalah sini total ini ya, karena dia paralel. Nah, pada pembacaan skala setengah pada alat ukur bisa ditambahkan RH. Jadi RH berapa, tambahkan aja di sini nanti paralel dengan R. Itu R1 kali Rm tambah dibagi R1 tambah Rm. Jika kita ingin pembacanya skala setengah gitu ya, tidak full scale deflection, kita bacanya baca setengah. Bisa dengan mengatur penambahan RH. Kemudian multi range ohmmeter. Jadi ada juga yang paling banyak digunakan, nah ini yang paling populer ya digunakan adalah ini. Dia skala penuhnya itu range-nya itu beda-beda. Jadi kalau kita lihat di sini ada range 1 ya, ohm kali 10 kali 100 kali 1000, 1K itu 1 kilo, 10K itu 10 kilo, 10.000.
Jadi tinggal di set ini, sehingga range-nya itu kita bisa lihat itu bisa di adjust. Jadi kalau kita ingin mengukur yang kecil misalnya, ya kita misalnya pembacaan itu 0 sampai 10 ya di tampilan display ala ukur kita, berarti 1 sampai 10 itu. Nah, tapi ketika kita ingin membaca misalnya apa? Misalnya 30 ohm misalnya. Nah, 30 ohm berarti kan tidak mungkin 1 sampai 10, pasti lewat dari 10. Nah, kita pakai skala, kita set skala yang 10. Nah, set skala 10 ini artinya apa? Artinya berarti dikali 10. Jadi kalau dia pembacaan 3, ini kan tadi 0 sampai 10. Pembacaan 3 dia, berarti 3 kali 10, berarti 30 gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara 300, tidak mungkin pakai yang skala 10 karena itu lewat 10 kali 10 itu 100. Padahal yang ingin kita baca, ingin kita ukur nih di atasnya 300. Maka kita set kembali ini ke skala yang 100. Jadi kalau 100 berarti dia penunjuknya ke 3, tapi bukan 3 dia. Jangan lupa kita pilihnya kali 100. Jadi 3 kali 100 itu 300. Jadi di multimeter kurang lebih bacanya seperti itu. Demikian juga ketika 1K, 10K gitu ya. Nah, range penuh atau full scale deflection ya, defleksi skala penuh, penyimpangan skala penuh dapat bervariasi tergantung range switch yang terhubung. Jadi tergantung ini range-nya, jadi bisa diatur. Nah, kemudian tahanan diukur 0 atau short circuit ya. Jadi ketika tahanan 0 artinya apa? Kita sambung tadi ini, contohnya kita sambungin ya, kita sambung ini, kita tanpa tahanan kita sambung ini. Nah itu, jadi tidak ada arus yang mengalir ke alat ukur dan tidak ada defleksi. Jadi yang ketika kita hubungkan itu berarti kan tahanan 0, jadi tidak ada defleksi terhadap bawah, sehingga membacanya itu 0. Nah, karena tidak meter itu tidak dialiri arus ya. Oke. Nah ini merupakan metode atau cara pengukuran yang paling cocok biasanya digunakan. Biasa multimeter kalau kita beli ya kurang lebih seperti ini lah ya. Nah, kalibrasi instrumen DC itu gimana? Nah, biasa kita menggunakan metode potensiometer atau kadang biasa kita gunakan itu rheostat ya untuk mengkalibrasi DC ammeter. Kalau bilang ammeter ini berarti ampere meter ya. Ampere meter ini apa? Berarti mengukur arus. Jadi kurang lebih modelnya seperti ini. Ya. Ini sumber tegangan DC-nya ya. Ini ammeter ya, Anda tes ya. Ini standar resistor potensiometer. Nah, ini rheostat gitu. Ya. Jadi harusnya misal 10 ohm. Jadi ini harus diatur. Ya, ini diatur ya. Nah, diatur. Nah, kita lihat nanti arusnya bisa dites. Arusnya berapa sih mengalir seperti itu? Dan seterusnya ya. Oke. Karena arus yang mengalir di rheostat dan arus mengalir di R ini kan sama, kan harusnya putar ini ya. Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tegangan dapat, ya, potensiometer kita dapat, seharusnya kita tahu bahwa arus yang mengalir itu sebenarnya berapa sih, gitu ya. Oke. Nah, untuk mengukur DC voltmeter atau mengukur tegangan, metode potensiometer juga bisa digunakan. Ini semacam rheostat ya. Ini metode potensiometer kita bisa gunakan ya. Kita lihat ini kita bisa atur ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini rheostat kurang lebih seperti ini modelnya ya. Kurang lebih seperti inilah. Kalau saya pernah itu kalibrasi itu kurang lebih besar deh. Nah, kalau kalian pernah lihat saya kan, saya agak besar. Ini kira-kira ukurannya ya panjangnya beginilah. Kalau dibandingkan dengan manusia ini panjang deh. Nah, ini bisa digeser deh. Kok ini ada tombol nggak kelihatan ya. Nah, ini bisa digeser ke sana. Jadi full gitu ya, atau turunkan. Nah, ini tahanan, ini namanya rheostat. Ya. Nah, ini ketika kita ingin mengkalibrasi alat. Ini waktu itu saya kalibrasi alat IoT, Internet of Things ya. Sehingga data yang di record gitu ya. Data energi, arus, tegangan, frekuensi dan daya itu bisa valid datanya. Nah, ya. Nah, itu kita bisa kalibrasi. Nah,
Berikutnya itu kita bicara tentang elektrodinamometer. Ya, jadi ini adalah alat ukur yang berbasiskan prinsip elektrodinamis, ya, atau biasa bahasa Inggrisnya electrodynamics. Nah, salah satu pergerakan AC yang sangat penting adalah elektrodinamometer. Ya, nah itu digunakan biasanya untuk membangun voltmeter atau ammeter yang akurat sebagai standar. Nah, dengan sedikit modifikasi kita bisa menggunakan prinsip ini untuk mengukur wattmeter, varmeter ya. Varmeter ya, var itu adalah daya reaktif ya, daya reaktif, VA volt ampere reaktif, VA var biasanya. Kemudian power factor meter atau frekuensi meter. Ya, kita bisa gunakan prinsip elektrodinamik. Nah, kalau kita lihat di sini konstruksi dasarnya instrumen tipe elektrodinamik ini mirip dengan PMMC. Ingat ya? Ya, ingat permanen magnet ya yang kita itu yang kita yang kita bahas sebelumnya itu. Nah, yang ini adalah sebenarnya konsepnya adalah D'Arsonval movement. Dia menggunakan magnet permanen. Nah, bedanya dengan elektrodinamik, dia tidak menggunakan magnet permanen, ya, dia menggunakan dua kumparan tetap. Jadi kalau itu kan dia magnet gitu ya, north south gitu ya. Nah, itu kemudian ada kumparan putar di tengahnya kan kalau PMMC. Nah, kalau ini yang tadi magnet itu diganti dengan kumparan tetap. Jadi lilitan di dalamnya sebenarnya. Jadi bukan semacam besi magnet gitu kan, tapi dia berupa kumparan. Jadi lilitan semacam itu. Nah, itu dihubungkan secara seri sehingga menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus. Nah, itu saja sih bedanya. Jadi bedanya kurang lebih seperti itu. Kalau tadi PMMC sekali lagi ya atau D'Arsonval instrumen, karena PMMC ini basisnya adalah D'Arsonval movement. Jadi kita biasanya sebut D'Arsonval instrumen juga namanya ini sebenarnya, tetapi istilah yang umum PMMC. Nah, itu menggunakan magnet permanen sekali lagi ya. Kalau elektrodinamik ini menggunakan kumparan, pengganti dari magnet permanen tadi. Nah, dua juga gitu. Jadi prinsipnya mirip, cuman beda konsep saja sedikit. Yang dihubungkan secara seri sehingga menghasilkan medan magnet ketika dialiri. Jadi ini ketika dialiri arus listrik, jadi konsepnya akhirnya dia menghasilkan medan magnet nih. Jadi dia seperti magnet tadi ya, menghasilkan medan magnet. Mirip dengan magnet permanen tadi. Tapi dia dialiri arus baru dia menghasilkan medan magnet. Kalau tidak dialiri dia tidak. Ya. Jadi prinsip induksi dan sebagainya. Instrumen ini dapat dikalibrasi dengan sebuah sumber DC dan kemudian digunakan tanpa modifikasi untuk mengukur besaran AC. Jadi dia bisa dikalibrasi untuk mengukur DC. Nah, kemudian kita juga dengan tanpa modifikasi yang ribet kita bisa juga mengukur AC. Jadi bisa dalam satu alat ukur itu kita bisa gunakan untuk DC dan AC. Nah, instrumen ini dapat digunakan sebagai ammeter atau pengukur arus dan voltmeter atau pengukur tegangan, tapi umumnya digunakan sebagai pengukur daya aktif lah. Nah, kalau kita lihat bentuknya adalah seperti ini konstruksi dasarnya. Konstruksi dasarnya kalau ini pandangan 2 dimensi, kalau ini pandangan kurang lebih 3 dimensi lah ya. Kalau yang sebelah kanan ini, sebelah kanan saya ini adalah 2 dimensi. Kita lihat ya, ini kalau sebelumnya itu adalah magnet permanen kalau PMMC, north gitu ya, ini south magnet permanen. Nah, ini diganti dengan kumparan tetap, fixed coil. Jadi fixed coil itu kumparan tetap terjemahannya. Ya, ini kumparan bergerak, kumparan putar. Nah, kita lihat ini prinsipnya hampir mirip lah dengan yang PMMC, cuma ada sedikit nanti perbedaannya, yaitu dia menggunakan bahan non logam nanti untuk menghindari interferensi medan magnet. Nah, kita lihat yang ini bergerak, ini dihubungkan dengan pointer. Pointer ini tuh menunjukkan besarnya misal kita bicara tahanan, berarti besar tahanan yang kita ukur. Kita bicara arus, berarti besar arus yang kita ukur. Bicara tegangan, berarti besar tegangan kita ukur. Nah, kalau kita lihat ini 3 dimensi kurang lebih seperti ini. Ini
posisi dari kumparannya. Kalau kita lihat ya, ini fix coil, bentuknya tidak nampak kumparan, tapi kurang lebih kumparan nih sebenarnya. Ini kayak permanen bentuknya ya. Ya. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini dihubungkan, ini juga kumparan putar ya. Ini biasa pivot coil namanya. Ini spiral spring ya. Nah, spiral spring itu untuk, ingat pada kuliah sebelumnya, itu untuk memberikan control action. Jadi ketika dia berputar, ya ada yang meredam putarannya, tidak hanya berputar gitu ya, dia meredam putarannya sehingga ketika pada titik seimbang dia akan berhenti di satu titik. Nah, itulah sebenarnya alat ukurnya. Ya, kalau kita lihat ini pivot nih, ini kurang lebih kalau udah tampak ya, tampak atas. Ini pivot, ini ada air chamber dia ini di sininya. Ya, ini moving pin. Nah, ini moving ya di sini. Kalau kita ini, nah ini moving, bisa kiri bisa kanan ya. Ini adalah zoom. Ya. Nah, ini isinya kurang lebih seperti ini. Di dalamnya adalah air chamber, ruang, ada udaranya dalamnya. Oke. Nah, kembali pengertian fixed coil itu apa? Kumparan tetap itu medan magnet diproduksi oleh fixed coil yang dibagi ke dalam dua bagian untuk membuat medan seragam. Ya, nah ini supaya seragam. Nah, di dekat pusat untuk memungkinkan poros instrumen bergerak supaya medan magnet dia pengaruh dia itu ya kena ke sini sehingga dia bergerak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, moving coil itu apa? Kumparan bergerak. Moving coil itu dililitkan baik secara mandiri ya, atau pada benda non magnetis yang bukan magnet gitu ya. Benda dari logam tidak dapat digunakan. Kenapa? Karena ada arus eddy current ya, dapat diinduksi di dalamnya oleh medan oleh baja. Jadi kalau kita taruh logam di situ, itu nanti kemungkinan bisa ada induksi. Jadi memang harus benda yang non logam. Ini konstruksinya ringan tetapi kaku. Ringan tetapi dia kaku gitu, rigid ya. Nah, digunakan untuk moving coil. Kita lihat tadi bahwa di dalam itu ada udara ya. Di dalam itu ada udara. Jadi sehingga dia bergeraknya ringan. Ini ada udara, ringan ya. Oke. Baik fixed coil maupun moving coil itu memiliki inti udara. Ya, jadi baik ini ada inti udara, lihat ini ada inti udara di dalamnya. Dia ada inti udara di dalamnya. Kok di sini kelihatan nanti ini ada inti udara di dalamnya. Ini ya, kumparan putar atau movable coil. Oke. Nah, spring atau pegas. Ini torsi mengontrol disediakan oleh dua pegas kontrol. Pegas ini bertindak sebagai pengatur arus. Ini kita lihat pegas ini. Ya. Jadi ketika dia berputar, dia kan ditahan nih, lama-lama makin berat redaman dari pegas ini, redaman dari pegas. Nah, itu dia mengatur. Jadi ketika dia stop. Nah, jadi tidak mampu lagi bergerak karena ketika ingin bergerak lebih, berarti dia membutuhkan kekuatan lebih atau harus lebih untuk bergerak ke kanan gitu, pengukurannya untuk bergerak sini ya. Nah, jadi dia bergerak sini, pada saat itu ditahan sama spiral ini, spring ini masih mampu dia bergerak terus, tapi pada titik tertentu antara ini controllingnya ya, ini gaya kontrol sini ya, dengan gaya defleksi di sini berhenti di titik di mana dia pengukuran telah selesai. Oke. Kurang lebih segitu. Oke, ada juga damper. Damper itu adalah peredam. Nah, itu peredam gesekan udara digunakan untuk instrumen ini disediakan oleh sepasang baling-baling aluminium yang dipasang pada spindle di bagian bawah. Jadi baling-baling ini bergerak dalam ruang berbentuk sektor. Ya, nah ini kurang lebih seperti itu damper. Jadi ada dampernya. Ya, damper tadi nanti dihubungkan dengan ya tadi dengan pegas dan sebagainya konstruksinya. Kemudian ada shielding atau pelindung. Karena medan magnet yang dihasilkan itu kumparan tetap, fixed coil itu lebih lemah. Jadi karena lebih lemah dari instrumen lainnya di luar itu, nah ini berbahaya ketika dia ada intervensi dari luar gitu. Nah itu berbahaya, akan mempengaruhi kerja dari si alat ukur ini. Maka dia harus perlu pelindung sehingga dia tidak terganggu dengan
dengan yang lainnya, medan magnet dari luar gitu ya. Instrumen elektrodinamis atau elektrodinamik ini secara efektif terlindung dari pengaruh medan magnet eksternal dengan menambahkan mekanisme dalam silinder berlubang besi ya, berlapis dengan ujung tertutup. Nah, kalau kita lihat ini operasi AC, kalau bagaimana operasi pengukuran AC, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika arus mengalir dari kiri ke kanan menghasilkan defleksi, jadi arus mengalir dari kiri ke kanan ya, ini dari ke kiri ke kanan ya, arus mengalir dari ini fixed coil ini kiri ke kanan. Nah, kita lihat ya. Nah, ini pointer bergerak ke kanan. Nah, pointer bergerak dia ke kanan ya. Nah, bergerak ke kanan. Jadi kalau ada arus mengalir dari kiri ke kanan, dia bergerak ke, kita lihat ini ke kanan. Tapi ketika ada arus sebaliknya, arah arus sebaliknya, ya mengalir dari south ke north ya. Ini kita lihat bergerak sebaliknya enggak, dia, kita lihat dia bergerak juga beda. Bisa ya, kita lihat di sini ya. Tergantung apa yang kita ukur sebenarnya ya. Tergantung apa yang kita ukur ya. Ya, tergantung apa yang kita ukur. Jadi ini sebenarnya meninggalkan defleksi penyimpangan positif. Jadi sebenarnya dia turun dia gitu seperti itu. Ini kita lihat ya. Ini kurang lupa dihapus. Oke ya. Nah, dia kurang lebih seperti itu. Jadi pergerakan dari ini tergantung dari kumparan putar ini ya. Nah, tetapi kumparan putar ini tergantung dari medan yang ada terjadi, kita lihat di sini ya. Ini akibatnya apa? Ketika dialiri arusnya mengalir kepada lilitan ini menghasilkan medan magnet. Nah, bagaimana persamaan torsi dan skalanya ya? Kalau kita ini torsi deflection, torsi itu maksudnya apa? Dia kekuatan untuk bergerak. Ini kekuatan defleksi ini itu kurang lebih sebanding dengan I1 dan I2. Ya, kalau kita lihat kita punya konstanta di sini ya. Kita tambahkan konstanta, karena mendekati konstanta ini kurang lebih kita sebut dengan C defleksi. Def di sini defleksi ya. Kalau kon ini kontrol. Jadi defleksi itu yang bergerak menuju ke, boleh katakan ini. Kalau ini bergerak ke kanan itu defleksi, kalau ke kiri itu kontrolnya, melawannya gitu ya. Oke. Nah, ini nanometer A kuadrat ya. Oke. Nah, karena tekon itu berbanding dengan sudutnya, maka kita bisa juga katakan bahwa torsi dari kontrol yang melawan si defleksi ini, melawan gaya defleksi ini adalah C kon. C kon adalah konstanta kendali Nm per derajat itu dengan derajat. Jadi kalau kita kalikan C kon dengan derajatnya jadi hilang, tinggal Nm. Jadi konstanta itu adalah Nm sebenarnya ya. Kalau ini C def kita kalikan I1 I2, ini kan ampere kuadrat, kalikan C def itu satunya Nm per A kuadrat, maka A kuadrat yang hilang. Jadi konstanta ini sebenarnya satunya Newton meter ya, Newton meter. Oke, posisi penunjuk atau pointer itu T def sama dengan T kon. Jadi ketika torsi dari defleksi sama dengan torsi dari kontrol tadi yang dari pegas dan sebagainya itu menahan. Nah, ketika sama, disitulah pointernya berhenti. Jadi posisi dia disitulah dia tetap. Tetapi ketika torsi defleksinya lebih kuat, dia masih mendorong ke kanan gitu. Tapi kalau T kontrolnya lebih kuat, tadi arus mengalir ke kiri kanan, dia membalik gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sudut itu sama dengan K kali I1 I2. Jadi kita konstanta di mana K ini adalah C def dibagi C kon. Jadi kalau ini 1, tidak masalah, berarti ini adalah I1 I2 sudutnya. Kita lihat konstanta alat ini derajat per A kuadrat. Nah, kita lihat jika I1 sama dengan I2, jika sama, dan sudut ini adalah posisi penunjuk pointernya adalah K kali I kuadrat. Jadi ketika kita tahu konstanta defleksi, konstanta kontrolnya,
tinggal kita kalikan arus I1 dan I2 ya. Oke. Nah, kelebihan dari alat ukur berbasis elektrodinamis ini adalah dia tidak terpolarisasi ya, tidak terpolarisasi, apa istilahnya, north south dan sebagainya. Dia bisa bergerak dua arah. Jadi kekurangannya skalanya non-linear, pengukuran AC frekuensi rendah, kurang sensitif dibandingkan instrumen PMMC konsumsi daya tinggi. Oke. Nah, kemudian contoh ya, sebuah instrumen elektrodinamis digunakan sebagai sebuah ammeter menghitung torsi defleksi TDEF pada kumparan bergerak atau moving coil untuk arus 1 mA. Jika konstanta defleksinya CDEF sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 Nm per A kuadrat, jika konstanta alat K 5 kali 10 pangkat 5 derajat per A kuadrat, maka carilah konstanta pegas. Konstanta pegas ini berapa? Atau konstanta kendali ini, cekon ini berapa? Konstanta kontrolnya berapa? Kemudian sudut defleksi untuk arus masukan 1, jika kita masuk arusnya 1 mA bagaimana? Masukkan 2 ampere gimana? Arus mengaliri 4 ampere gimana? Arus mengaliri 8 ampere gimana? Nah, simpulkan hasilnya pola. Ya. Sebentar ya, 1 detik sebentar. Oke, lanjut. Nah, solusinya kita cari TDEF-nya. TDEF itu CDEF, ya, torsi defleksinya CDEF dikali I kuadrat, ya, I kuadrat, ya. I kuadrat kita dapatkan 5 kali 10 pangkat 3. Ini dapat dari mana? Ini kita tahu CDEF-nya 5 kali 10 pangkat 3 dikali I. I-nya 1 mA, I kuadratnya. Jadi kita dapatkan TDEF-nya, torsi defleksi ini sekitar 5 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Nah, K itu sama CDEF dibagi conv, C-con ya. Artinya C-con itu kita dapatkan karena K kita ketahui. Kalau kita kembali ini K kan kita ketahui. Ya. Berarti C-con yang perlu kita cari. C-con itu tinggal kita pindahkan ke kiri, K-nya pindahkan ke kanan, artinya CDEF, C-con sama CDEF, C defleksi dibagi K. C defleksinya kita dapat 5 kali 10 pangkat 3. Ya, K itu 5 kali 10 pangkat 5. Jadi yang kita dapatkan adalah 1 kali 10 pangkat min 2 nanometer per derajat. Nah, dari sini kita bisa dapatkan sudut defleksinya. Sudut defleksinya dia posisi defleksinya kemana sih gitu ya. Berapa derajat gitu ya. Berapa derajat bergeraknya. Kalau ini kan berapa derajat? 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, semakin besar derajatnya semakin jauh dia. Nah, itu berapa? K sama I kuadrat. Nah, untuk kasus dimintakan kasus ketika 1 mA, 2 mA, 4 mA, atau 8 mA. Nah, ketika kita masukkan 1 mA, K 5 kali 10 pangkat 5 kali 1 mA, maka kita dapatkan 0,5 derajat. Tapi kita misalnya 2 mA kan miliampere itu 10 pangkat min 3 ya, 1/1000. Ya, maka 5 kali 10 pangkat 5 kali 2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat, karena I kuadrat ya, itu 2 derajat. 5 kali 10 pangkat 5 kali 4 kali 10 pangkat min 3 kuadrat itu 8 derajat. 5 kali 10 pangkat 5 kali 10 8 kali 10 pangkat min 3 itu kuadrat itu 32 derajat ya. Nah, kesimpulannya adalah dari jawaban itu, jika arus naik 2 kali lipat atau double ya. Jadi kalau kita dari arus naik 1, jadi kemudian kali 2, arus naik 2, kemudian arus naik 2 kali dari 2 itu 4, arus naik lagi 4 kali 2 itu 8. Nah, ini sudut naik 4 kali lipat. Jadi tidak ya sedikit linear, tetapi tidak terlampau linear. Apalagi nanti ketika misalnya 1,5 belum tentu dia linear ya. Oke. Nah, naik 4 kali lipat. Nah, elektrodinamis memiliki skala non linear. Itu kurang lebih seperti itu ya. Tidak bisa naik 1, naik 2 gitu enggak. Nah, bisa jadi beda derajatnya. Jadi derajat ini ya, derajat ini dengan kenaikan arus ini kita lihat ini. Ini agak beda kan? Jadi ini menyebabkan dia tidak terlampau linear. Ya, dia non linear lah katakannya. Sehingga ketika pergerakan ini ketika 8 dia jauh gitu ya.
ketika 4 dia setengah. Jadi tidak, apa katakannya, ya tidak linear lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu salah satu kelemahan dari teknik pengukurannya. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang ada instrumen lain yang disebut dengan moving iron. Ya, moving iron. Nah, moving iron ini itu apa? Itu gaya defleksi dihasilkan oleh gaya tolakan. Ya, gaya tolakan yang dihasilkan atau potongan besi ya, potongan besi. Nah, jadi potongan besi. Nah, potongan besi ini potongan besi bergerak dan tetap. Ini ada yang tetapnya, ada yang bergeraknya ya, iron rod. Nah, ini fix ya. Nah, ini yang bergerak nih, ya. Nah, ditempatkan pada sebuah medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang mengalir pada kumparan tetap. Nah, ini kumparan tetap nih. Kalau dibilang kumparan berarti kan dia ada lilitan dalamnya dan seterusnya ya. Oke. Nah, gaya defleksi menyebabkan rotasi pada potongan besi. Jadi ketika dia ada rotasi pada potongan besi ini, ya, ada gaya yang mendorong dia, ya, nah, sehingga dia juga akhirnya karena dikoppel atau dihubungkan dengan besi juga, potongan besi ke penunjuk, maka ini juga akan bergerak dia, ya. Nah, kalau kita lihat ini kurang lebih seperti inilah, dia akan bergerak kan ketika dia ini terputar, ini dihubungkan secara fix ini. Jadi ketika ini berputar, ini ada pegas ya untuk menahan gardaman. Nah, ketika ini berputar, dia berputar juga, kurang lebih seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah rectifier tipe AC instruments. Nah, jadi instrumen berbasis untuk AC. Nah, tapi dia masih menggunakan the isoform movement. Jadi ingat ketika kita menggunakan isoform movement itu kita menggunakan kita harus gerakan dia dengan DC ya. Maka kita buat dia dengan rectification atau regulasi atau mengarahkan ini sumber AC. Jadi sumber AC ini kita arahkan dulu baru dimasuk ke isoform movement, ya. Menggunakan rangkaian jembatan. Contohnya ini kan ini full ya, ini gelombang penuh ya. Jadi itu kita ambil, kita gunakan 4 dioda untuk mendapatkan arus searah. Jadi ini form factornya itu effective value of DAC wave ya, average value of DAC wave. Nah, kalau kita lihat itu, jadi form factor itu IMS Root square ya. Kalau kita bicara misal tegangan di rumah itu 220 volt, itu sebenarnya kita bicara itu 220 tegangan RMS-nya. Nah, kalau kita tegangan ketika kita uji dengan dengan oscilloscope atau sebenarnya itu adalah akar 2 gitu. Jadi akar 2 kali 220 sebenarnya muncul. Jadi sekitar berapa? Sekitar berapa tuh? 1,4 sekian kali itu. Kali 220 ya. Jadi sekitar itu. Sekitar 300 berapa? Kurang lebih seperti itu. Kalau di gelombang, kalau kita lihat puncak harus bola baliknya. Tapi kalau RMS-nya dengan square itu 220 volt. Itu berarti kita bicara tentang tegangan RMS ya, root square, artinya akar 2 dari tegangan P2P tadi, puncak-puncak. Nah, kita lihat bahwa form factor itu kurang lebih seperti ini, akar 2 kali per 2 EM. Ini average-nya itu ya 2 per P kali EM. Nah, itu yang masuk sini ya. Oke. Nah, sekarang contoh. Ini saya bikin bahasa Inggris ya, belum sempat saya gunakan. Jadi silakan tapi ini bahasanya tidak terlalu susah kok. Ya. Nah, an experimental AC voltmeter ini ya uses the circuit of figure ini figure 55 ya. Nah, di mana PMMC ya tadi ya, permanen magnet ya. Berarti kalau kita bicara PMMC itu berarti kita menggunakan permanen magnet ya, dengan moving coil ya di tengahnya. Itu movement
pergerakan itu has an internal resistance. Jadi memiliki tahanan dalam atau tahanan internal itu 50 ohm. Jadi di dalam alat ukur itu ada tahanan dalam 50 ohm dan memerlukan sebuah arus DC sekitar sebesar 1 miliampere untuk FSD, full scale deflection atau defleksi skala penuh. Jadi asumsikan dioda ideal itu apa? Itu mempunyai tahanan forward itu 0 dan tahanan balik itu tidak terbatas. Jadi itu sebelum dioda ideal. Itu hitunglah pertama A itu atau nilai dari multiplier R. Ya, berapa nilai R-nya? Nah ya, ini nilai R ini. Nilai R ini berapa? Ya. Kemudian mana tadi? R untuk memperoleh ya pengukuran defleksi skala penuh dengan dengan terminal ya, tegangan terminalnya 10 volt AC. Nah, 10 volt itu masuk sini, 10 volt itu masuk sini ya. 10 volt AC. Ya, AC itu berarti alternating current. Nah, berapa gitu ya. Nah, yang kedua ya, hitung sensitivitas dari voltmeter AC yang kita gunakan. Oke, pertama kita menjawab dulu nilai dari nilai dari R ya. Nah, untuk penyarah gelombang penuh yang menggunakan 4 dioda tadi yang ini ya, yang ini. Nah, EDC itu sama 2 per P kali M. Nah, M ini kalau kita ambil ke LMS itu maka kita dapat akar 2 dari akar 2 ya, akar 2 dari RMS. Jadi kita dapatkan akar 2 RMS ya. Kita gantikan ini. Ya, kita gantikan ini. Nah, kita dapatkan. Nah, maka kita dapatkan 0,9 IRMS. Jadi kita 0,9 kali, jadi tegangan di situ 0,9 dari 10 volt. Ya, 10 volt. Jadi sekitar 9 volt tegangan DC-nya. Kenapa dia turun? Ya turun karena dia ketika gelombang, ketika disearahkan dia tuh diambil puncaknya, dia ada potongan sedikit di puncaknya. Jadi tidak benar-benar diambil puncak karena gelombangnya penuh. Setelah gelombang penuh dia kan di tengahnya kosong. Jadi ketika proses penyarahan dengan dioda itu biasa ada pemotongan di atasnya. Jadi tidak full dia kita ambil. Kemudian total rangkaian tahanan sirkuit, tahanan rangkaian itu kita lihat dengan tidak dengan menghiraukan resistance dioda ya, power tadi ya, dianggap diodanya ideal, maka kita dapat RT itu sama dengan RS tambah RM ya. Nah, itu berarti 9 volt tadi tegangan ini, 9 volt arus DC itu dibagi 1 miliampere. 1 miliampere itu arus yang mengalir untuk alat ukur ini dinyatakan di sini tadi ya. Untuk satu full deflection maka 1 miliampere mengalir. Maka kita dapatkan itu 9 kilo ohm ya, 9 kilo ohm. Nah sekarang berarti RS ini berapa? 9 ohm itu total ya, total. Oke, berarti kita dapatkan berapa? RS nya, RS itu tahanan yang ini maksudnya, tahanan ini berapa? Nah, ya kan? Tahanan ini tadi kita disebutkan 50 ohm, berarti kita punya total itu tadi 9 kilo ohm. Berarti artinya apa? RS ini sama dengan 9.000 tadi dikurang 50 ohm tadi, jadi sekitar 8.950 ohm, kurang lebih seperti itu ya, tahanan dalam multiplier tadi. Kemudian yang B itu sensitivitas atau biasa ohm per volt rating. Volt rating itu ya 10 volt tadi ya. Itu berarti berapa? 9.000 tadi, 9.000 total ya, dibagi 10, jadi 900 ohm per volt. Nah, inilah sensitivitas dari sistem ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah rectifier tipe instrumen. Kita lihat ini ada kurva karakteristik dari penyarah ya, menggunakan solid state. Jadi solid state ya. Nah kita lihat, nah ketika tegangannya reverse atau negatif atau tegangannya positif ya, forward voltage,
Nah, kita lihat bahwa kurang lebih grafiknya begini. Ketika arus ya, ketika tegangan ini arusnya naik drastis di sini. Nah, tapi ketika tegangan negatif arusnya ya kecil, negatifnya kecil gitu. Tapi ketika dia positif, ini naiknya luar biasa nih. Ya, apa cukup signifikan. Ya, hampir sebanding dengan kenaikan dari E itu sendiri. Nah, untuk resistance gimana? Kalau resistance, kalau kita lihat nih, kalau reverse current-nya tinggi dia, ya. Nah, tapi ketika dia ada arus yang jalan, maka dia rendah. Makanya kalau kita lihat biasa ukur, kalau kita lihat arus, kalau kita mengukur arus di arahnya ke sana, kalau resistor tuh arahnya sebaliknya dia, ya, arahnya sebaliknya biasanya gitu seperti itu kurang lebih, ya. Nah, kemudian ya, nah ini salah satu tipikal dari rangkaian voltmeter AC, ya. Biasa kita lihat di komersial multimeter. Kalau kalian punya multimeter atau pernah lihat multimeter, kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa tadi sama seperti yang sebelumnya yang saya pernah lihatkan itu multi range meter. Jadi kita bisa ukur, kita bisa set dia punya tahanan itu berapa, ya. Kalau kita lihat ini tahanan berapa, tahanan di sini, dan sebelumnya terhubung ke tengah sumber. Oke, nah ini dioda penyiarannya ya. Ini kita gunakan misalnya 2, ya. Ini meternya, ini yang diukur. Oke. Nah, berikutnya adalah kita lihat ini ilustrasi komputasi resistor multiplier densitas dari AC voltmeter. Kalau kita lihat ini arus mengalir ada kurang lebih sini, ya. Nah, jadi kalau kita hubung singkat tadi ya, kalau kita hubung singkat misalnya ukur dan sebagainya itu, maka pasti arus itu total hampir mengalir sini, ya. Nah, ya, nah, disitulah kita set nanti biasanya 0 dan sebagainya, ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kecil, dia lebih mengalir lebih ke sini, ya. Oke. Contohnya sebuah pergerakan ala ukur meter itu memiliki tahanan internal 100 ohm, ya, dan memerlukan 1 miliampere arus, ya, untuk full scale deflection, ya, FSD. Samping resistor itu, ya, samping itu biasa gampang itu paralel, diletakkan paralel lah gitu kurang lebih gitu, ya. Nah, tapi bahasanya samping, ya, samping resistor, ya, diletakkan di seberang dari pergerakan, kita lihat, ya. Oke. Nah, memiliki nilai 100 ohm. Dioda D1 dan D2 itu memiliki resisten rata-rata, ya, itu 400 ohm, ya. Dan diasumsikan bahwa memiliki tahanan tak terhingga pada arah defleksi. Jadi kok dia defleksi, dia tak bisa ngalir. Karena tak bisa ngalir karena dianggap bahwa tahanan tak terhingga, maka arus tidak bisa ngalir. Sebaliknya dari kanan ke kiri, tapi kok dari kiri ke kanan dia bisa ngalir dengan tahanan 400 ohm. Ini kurang lebih gitulah definisinya. Nah, hitung nilai multiplier S, ya, dengan sensitivitas dari AC, ya, voltmeter AC. Oke. Nah, kita lihat. Nah, oke. Untuk menyediakan pergerakan 1 miliampere DC pada defleksi skala penuh, sumber harus mendeliver, ya, atau mengalirkan arus melalui samping resistor RSA, ya. Nah, ketika RM dan RSA, RM ini adalah tahanan dalam meter, RSA ini yang tahanan samping tadi itu 100 ohm, karena sama nih tadi 100 ohm, tahanan RSA samping itu 100 ohm juga. Total current yang supply kedua masing-masing adalah harus 2 miliampere. Kenapa? Karena tadi kan ini harus minimal, ya, untuk full scale deflection nih, meter ini butuh 1 miliampere. Nah, karena tahanan dia sama, berarti pasti di sini juga 1 miliampere. Jadi 1 miliampere paralel, berarti yang masuk ke dalamnya itu harus 1 tambah 1, jadi 2 miliampere. Jadi itulah maksudnya tadi penjelasannya, ya. Jadi 2 miliampere I totalnya. Jadi full untuk penyaras
gelombang setengah, ya, gelombang setengah ya. Jadi nilai DC yang ekuivalen ya, diverifikasi oleh tegangan AC adalah EDC sama 0,45. Tadi kan 9, berarti setengah dari itu, jadi sekitar 0,45. Jadi 9 kali setengah 0,45 kali ini 10 volt ya, 10 volt berarti sekitar 4,5 volt EDC nya. Nah, total resistan instrumen adalah sekitar RT sama dengan EDC. Ini udah sama dengan yang teknik awal tadi. EDC 4,5 dibagi 2 mA sekitar 2250 ohm. Ya. Nah, lebih seperti itu. Nah, jadi total resistan ini bisa dibuat dengan beberapa range gitu ya, dengan beberapa range. Ya. Karena kita tertarik hanya pada tahanan sirkuit selama half cycle ya, siklus setengah. Nah, ketika pergerakan itu diakibatkan ada arus mengalir, nah kita dapat mengeliminasi atau menghilangkan tahanan dioda, tahanan balik dioda ya, yang tak terhingga tadi ya, dari sirkuit. Karenanya maka kita dapatkan RT itu sama dengan RS tambah RD1 tambah tadi paralelisasi dari tahanan tahanan ini kan paralel. Jadi tahanan total subtotal dari ini adalah kita mengikuti perhitungan cara menghitung tahanan paralel. Jadi tahanan mewakili tahanan paralel itu berapa, itu dengan ini Rn kali RSH dibagi Rn tambah RSH. Jadi maka kita dapatkan RT sama ini RD1 kita ketahui 400 tadi di soal, Rn kita ketahui 100, RSH kita ketahui 100, ini 200. Maka kita artinya ini ada RS tambah 450. Nah, maka tadi kan RT totalnya itu 2250. Maka kita dapatkan RS ini, kita tinggal kita balik. RT 450 ini kita pindahkan sini, jadi 2250 dikurang 450 itu sekitar 1800 ohm. Ya. Jadi tahanan itu tadi tahanan di sini nih. Ini 1800 ohm. Ini. Oke, berikutnya sensitivitas devoltmeter untuk 10 volt AC range ya. Nah, kita lihat 2250 tadi yang ini dibagi 10 berarti 225 ohm per volt. Jadi pergerakan sama digunakan pada voltmeter DC. Jadi kita akan memberikan sensitivitas kurang lebih 1000 ohm per volt ya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan EDC tadi 4,5 ya, nah, kita bisa dapat. Oke, nah kalau kita lihat di sini ini multi range ya. Kalau kita lihat sini bisa kita pilih ya. Ini 1000 volt, 250 volt, 50 volt, 2,5 volt. Nah, AC input ke sistem ini ya. Nah, kita lihat kurang lebih ini menggunakan Simpson Electric Company. Ini konsepnya sama lah ya tadi ya, ditambah dengan tahanan satu. Jadi kalau ini terhubung sini, jadi ada tahanan. Kalau sini RB beda, R7, R13 dan seterusnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga bisa mengukur berbasis instrumen termo. Termo itu kok termo berarti kan itu berbasis temperatur ya. Nah, kok biasanya kita gunakan ini spring tension. Ini menggunakan hot wire ya, kabel panas lah gitu, kabel panas ya. Ini diagram skematik representasi dari ammeter hot wire. Jadi ketika dia panas gitu ya, makin panas, nah, ini kalau dimakin ini dia pegasnya memiliki, kalau dikaku kan, kalau dia dingin itu ini lebih menarik ke atas dia, jadi ke normal. Tapi ketika panas dia mulai agak lentur sedikit ke bawah, tapi karena ada tension tegangan dari spring ini
apa menarik dia, jadi dia bisa ketarik sedikit nih. Makin panas dia makin ketarik dia, sehingga dia bergerak, gitu ya. Nah, bergerak. Nah, jadi ini yang diukur itu adalah panasnya, akibat panas dari kabel tersebut. Itu kalau berdasarkan termoinstrumennya. Nah, bisa juga menggunakan misalnya konsep Schneider ini prinsip dasar dari instrumen thermocouple sebenarnya. Jadi thermocouple ya. Nah, dan kita hubungkan dengan PMMC movement. Jadi ingat, PMMC itu tidak bisa langsung serta-merta digunakan untuk mengukur besaran AC karena dia lebih cocok di DC. Tetapi kita bisa gunakan tadi regulasi rectifier ya, penyarah gitu. Jadi dari arus bolak-balik kita ubah dulu ke DC gitu ya, atau kita menggunakan termo ini ya, Nah, kita lihat ketika arus mengalir sini itu berpengaruh ke panas, sehingga dengan thermocouple ini bisa bisa diukur. Nah, ini akan mempengaruhi pergerakan dari movement ini. Jadi thermocouple itu kan memberikan semacam besaran listrik ke sistem itu, sehingga dia bisa diukur. Jadi perubahan atau diferensiasi atau variasi dari nilai thermocouple ini mempengaruhi putaran dari PMMC, pergerakan dari PMMC. Hampir mirip seperti tadi ya. Kemudian kita lihat, bisa juga kita lihat di gambar ini ya. Ini thermocouple yang dikompensasi. Ya, kalau kita lihat di AB ini ya, kita lekatkan CD seperti ini. Nah, untuk mengukur apa? Thermovoltage ya, untuk mengukur thermovoltage yang dihasilkan oleh arus yang mengalir ya. Jadi couple terminal CD ini adalah memiliki kontak langsung dengan thermal ini ya, dengan AB ini ya, heater terminal ini heaternya, ini terminal. Tetapi secara elektrik mereka insulated, jadi tidak kena secara elektrik, tapi secara panas ya. Jadi panas ini mempengaruhi ini juga ya, lebih seperti itu. Oke. Nah, dan kurang lebih kita bisa lihat seperti ini ya, ketika kita lihat arus ini yang mengalir ke arah sini ya. Nah, kita lihat tegangan. Nah, kita memiliki sudut ya. Ini adalah ilustrasi geometris hubungan antara jumlah total sumnya ya, dengan diferensiasi D ya, dua vektor E dan I pada sudut theta. Kita lihat ya. Nah, kurang lebih sini. Jadi ini tegangan bolak-baliknya ya, E sin theta ya, kita lihat juga arusnya ya. Oke. Nah, ini adalah sirkuit dasar dari thermal converter ya, ya. Nah, misalnya sumber ini dan sebagainya, kita lihat ini adalah kita bisa gunakan thermocouple ya, di A dan B tadi ya. Nah, ini bisa mengukur berapa milivolt dan sebagainya. Nah, arus bisa mengalir ke sini ya, dan seterusnya. Nah, ini dihubungkan ke beban. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya berapa volt milivolt yang tegangan tersebut ya. Nah, kemudian ada juga modelnya kurang lebih seperti ini ya. Mudah-mudahan jelas nih ya, agak kecil sebenarnya karena besar dia ya. Nah, ini saya ambil dari buku ya. Nah, ini sumber. Nah, ini adalah diagram rangkaian dari konverter watt thermal. Jadi mengukur wattnya berapa ya, berdasarkan dia menggunakan thermal, menggunakan suhu. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat ketika arus mengalir, nah ini ada transformator arus. Jadi transformator arus, trafo arus ya. Nah, kita lihat bahwa intinya adalah itu ada ketika dia mengalir ini cold junction thermal connected to base ini cold junction. Nah, ya, ini cold junction, ini hot junction yang ini ya, ini hotnya, ini hot cold
fault code gitu ya. Nah, ini adalah arus, tanda ini adalah arus ya, arus dalam rangkaian ya, arus dalam. Jadi kalau ini berarti arusnya ke atas, tuh ini berarti bisa bolak-balik, ini bisa bolak-balik, ini sini gitu ya. Oke. Kalau yang panahnya begini, yang agak sedikit panjang ya, modelnya ini adalah arus pada rangkaian potensial. Jadi kalau kita lihat sini ini, kita lihatnya, nah, ini potensial semua itu untuk tegangan ini untuk arus. Jadi tegangan untuk arus. Ketika kita dapat tegangan dan arus, maka kita dapatkan dayanya, kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi kita ingin mengukur daya aktif. Ingat, daya semu itu adalah daya yang ketika faktornya 1, maka daya semu itu sebenarnya sama dengan daya aktif. Jadi karena daya semu itu V kali I, tegangan kali arus gitu ya. Jadi VA gitu kan. Nah, sedangkan kalau daya aktif itu atau watt satuannya itu biasa V kali I ya. Nah, dikalikan faktor dayanya. Faktor dayanya apa? Biasa orang sebutin cos P tadi. Ya, cos P. Cos P itu cos theta tadi ya. Cos theta. Jadi cos theta. Jadi ketika cos thetanya nilainya adalah 1, maka sebenarnya dia V kali I saja. Tetapi kalau misalnya 0,9, maka dia 0,9 kali V kali I. Jadi lebih rendah dari daya semu ya. Oke. Nah, ini elektrostatik voltmeter. Kalau kalian tahu elektrostatik, biasa kalian misal duduk gitu di mana gitu ya, di dekat besi dan sebagainya, tapi kadang-kadang rasa nyentrum gitu ya, rasa nyentrum dikit-dikit. Nah, itu akibat efek elektrostatik gitu ya, elektrostatik ya. Nah, ini kita bisa gunakan ya. Nah, kalau kita lihat ini skema adaptasi dari elektrostatik voltmeter ya, input AB. Nah, ini dihubungkan dengan coil spring ya. Nah, ini moving plate, ini piringan berputar gitu. Nah, skala kilovolt. Nah, tapi ini sih udah pengukuran yang lebih unik lagi lah boleh dikatakan ya. Saya tidak tahu apakah ini ada di lab. Nah, tapi sebetulnya tidak ada di lab. Pengukuran ini biasa di lab elektronika ya. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini konsepnya. Jadi kalian yang penting tahu dulu. Nah, ada juga tadi electrodynamics yang tadi yang kita bahas di awal-awal itu, untuk mengukur satu fase. Jadi ini pengukuran daya. Tadi kan kita mengukur tegangan, arus, ohm ya. Nah, ini mengukur daya. Daya itu apa? Daya itu ya daya aktif. Jadi yang diukur itu berapa? Nah, kita lihat initial line ya. Nah, ini beban. Nah, ini ketika kita ukur ini, kita hubungkan antara ini terminal ini ke beban, sehingga kita tahu berarti berapa sih dayanya. Nah, daya itu ingat bahwa untuk mengukur daya berarti kita harus punya informasi tentang arus dan tegangan, nah, ya, dan sudutnya, supaya kita tahu wattnya berapa. Nah, diagram wattmeter ya, berbasis elektrodinamik tadi ya. Nah, elektrodinamik ingat konsepnya apa? Elektrodinamik itu adalah konsepnya dia menggunakan kumparan ya, kumparan tetap. Jadi kumparan tetap tadi sebagai pengganti permanen. Nah, baru dia berputar, dalamnya adalah kumparan berputar ya, untuk mengukur itu. Jadi ketika kumparan itu diiringi arus, dan itu akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini akan mempengaruhi kumparan putar tadi. Jadi ketika kita ukur arusnya ya, kita dapat tegangannya, maka otomatis kita dapat dayanya ya. Jadi bisa dikalikan langsung, karena tegangan dan arus ini sudah ada informasi terkait sudutnya. Jadi besaran ini itu sudah terukur besaran dengan sudutnya, sehingga dengan faktor daya tadi, sehingga kita dapat daya aktifnya dengan mudah. Ini satu fase. Bagaimana kalau 3 fase? Ini pada tiap titik ini kita bisa ukur ya. Kita ingin mengukur beban ini, beban ini kita bisa ukur wattmeter 1, wattmeter 2 dan sebagainya ya. Oke. Nah, untuk diagram fasornya, ini kita lihat kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada misalnya kita lihat tegangannya ya, misalnya 3 fase kan
AC, kalau bisa RST ya. Ini ABC lah ya. A ya, ini tegangan antara A, line A, C, dan ini B, C, ini C, B ya. Nah, kita lihat kurang lebih menggambarkan dengan fasenya kurang lebih seperti itu. Ini arus yang mengalir IAC, IAB, ICB. Nah, jadi AB, AB, AC, CB, BC dan seterusnya ini menunjukkan kan ada 3 line ya. Misal ada 3 line ya. Apa 3 fase itu ada 3 yang akan diukur. Nah, kadang dia antar fase atau dia kadang-kadang ada fase normal gitu ya. Nah, itu bisa diukur. Kita misalkan A, line ini A, ini line B, line C. Biasanya kalau dalam itu RST gitu ya. Nah, itu kita bisa ukur ya. Tegangan antar mereka, bagaimana arusnya mengalir gitu, bisa kita ukur. Nah, tapi ini mungkin kalian nanti ketika sudah masuk ke makin jauh ya ke dalam semester-semester berikutnya, ini kan semester awal, mungkin akan mulai berbanyak, khususnya di power. Kalau di kontrol itu kita bahas ini lebih mengontrol, jadi harus tahu juga. Jadi kok kendali, bagaimana kita kendalikan tegangan stabil, kemudian daya aktif, atau kadang-kadang mainnya di monitoring. Jadi saya ada beberapa teknik monitoring berbasis IoT misalnya. Nah, kadang-kadang bermainnya di situ gitu ya. Nah, kita lihat ini reactive power. Nah, reactive power. Nah, itu berapa? Reactive power itu sin theta. Kalau dibilang cos theta ini ada ini, tapi kadang-kadang disebut pi ya. Biasa paling umum pi, cos pi. Ya, cos pi. Nah, itu berapa? Kalau sudutnya 0, cos 0 kan 1. Berarti E cos pi atau di sini theta ya. Cos theta itu sama dengan E karena ininya tetanya 0 kan ini 1. Jadi E sama E. Jadi itu faktor dayanya 1. Tetapi ketika misalnya dia tidak 0, misalnya ada sudut sekitar 45 derajat 1/2 ya. Misalnya 1/2 ya. Nah, berarti kan itu harus dikalikan sehingga kecil gitu. Jadi ada sudutnya itu membuat E ini dikalikan lebih kecil. Bisa L-nya 100, berarti dia tidak 100 ya, kurang lebih itu. Itu kurang lebih kita mengukur tegangannya. Nah, kok sin ini ya. Nah, ini terkait dengan ya, kita kalikan arus sin theta kali arus itu kita menghasilkan tegangan daya reaktif. Ya, jadi daya reaktif. Kalau kita kalian pengaruh itu memang fluktuatif ya, daya reaktif. Nah, kita biasa dapatkan daya reaktifnya ketika kita menggunakan beban-beban induktif biasanya. Misal kita kalau di rumah tuh pakai motor listrik, pakai pompa listrik yang dimana di dalamnya itu ada lilitan, jadi semacam itu biasa menyebabkan dia ada daya reaktif yang lebih besar ketika lebih banyak barang-barang seperti itu kita gunakan. Kalau di pabrik itu misal banyak kan pakai menggunakan motor-motor, nah itu makin besar ya, biasanya. Oke. Nah, kalau ini pergeserannya min 90 derajat ya, pergeseran ke sini. Ya, tetanya ya. Oke. Kalau cos itu kata, oke. Kita lihat. Oke, ini kalau untuk 3 fase kita bisa ukur ya. Ya. Kita bisa ukur kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini kita letakkan dari 1 ke 2. Nah, ini diagram fasornya, reactive power measurement ya. Kita bisa lihat. Ini kalian belajar nanti di teknik tenaga listrik lah. Jadi mungkin tenaga listrik ya. Ini istilahnya itu diagram fasor ya, diagram fasor. Silakan bisa kalian buka YouTube dan sebagainya untuk pelajari ini. Oke. Nah, ada juga watt hour meter, watt hournya WH. Nah, ada berbentuk piringan, sekarang sih banyak sih model-modelnya ya. Nah, tapi ada juga berbentuk piringan. Ya, ini ada magnet, ini ada disknya berputar dan sebagainya. Nah, ini dililitkan dengan voltage coil. Ini prinsip yang biasa digunakan KWH meter kalau di rumah-rumah ya. KWH meter lama tuh pakai magnet. Makanya kadang-kadang ada orang dia pakai magnet tertentu, didekatkannya dengan sini nih.
didekatkan dengan piringan ini nih dari luar meteran tuh. Dulu orang mencuri apa, memperlambat putaran KWH meter di rumah kan gitu, salah satu tekniknya selain dia membypass apa, membypass listriknya bisa aja sehingga tidak mengalir melalui KWH meter. Nah, dulu pernah orang tuh caranya seperti ini, jadi dekatkan dengan dengan magnet sehingga piringan ini dia berputar tapi agak sedikit ketahan di berputarnya karena ada tarikan dari magnet eksternal tadi. Jadi gitu cara orang dulu mencurinya. Ya. Tapi kalian jangan, nggak boleh ya, nggak boleh itu, tidak bagus. Oke, tapi perlu kalian tahu gitulah kurang lebih. Oke, dialiri arus sehingga sehingga ini membuat dia berputar nih. Jadi semakin besar arus mengalir, artinya semakin besar pemakaian konsumsi daya di rumah. WH pakai misalnya, dan dalam 1 jam dia pakai 300 watt, berarti 300 watt hour WH. Nah, kalau di tiap hari 300 watt, ya, misal 10 hari lah, 300 kali 10 berarti 3000, 3 kWh yang kamu harus bayar, ya. Tapi kok 300 kan kecilan kan, di rumah tuh 1300 misalnya rumah itu, itu besar ya, tergantung beban yang kita gunakan ya. Nah sekarang power factor, jadi bisa juga diukur power factor yang tadi theta tadi ya, berapa sebelumnya, atau cos P tadi ya. Nanti kita bisa, ini hubungannya dengan cos P sehingga kita tahu bahwa daya aktif, sebenarnya aktif itu yang aktif digunakan, tetapi yang kita bayar itu total daya tadi sebenarnya ya. Nah, oke. Kita lihat ini koneksi dari fase tunggal ya, terkait dengan coil untuk pengukuran power factor. Nah, kita lihat ya, ini hubungannya, jadi line, ini tekniknya ada left, right dan sebagainya. Nanti ada perbedaan itulah yang nanti kita akan ketahui bahwa itu adalah power faktornya ini. Oke. Nah ada juga model seperti ini, diagram menggunakan ini polarized fan ini berputar. Ini ya. Nah ini adalah itu kumparan yang dialiri arus. Ini moving fan, ini bisa berputar ya. Ya ini ya, kita lihat ini 3-phase field potential ya. Tegangan 3 fase bisa dihasilkan sini. Ini moving fan juga, damping fan ini untuk meredam fan-nya, untuk damping. Kenapa perlu? Ya, karena memastikan bahwa itu jangan sampai nanti terputar lewat, jadi tidak presisi, ini pointernya. Ya. Nah, jadi ini berputar, jadi ketika 1 dia berputar, ini pointernya menuju 1 ya, faktor dayanya. Ketika 0,9 dia menuju 0,9 di sini ya. Jadi putaran itu ditentukan oleh ini. Nah, frekuensi juga bisa diukur. Ini adalah rangkaian untuk mengukur frekuensi berbasis elektrodinamik ya. Ini mengukur frekuensi. Ya, kita lihat ini. Nah, karena kita bicara frekuensi, kita pasti menggunakan induktor ya, induktor dan kapasitor untuk pengukuran frekuensi. Karena untuk mengukur frekuensi itu, besaran listrik itu yang terkait dengan frekuensi itu ya induktor dan kapasitor, dan dalam itu adalah reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Nah, dalam hubungan untuk menghitung impedansi dari itu, kita akan ada frekuensi di situ ya. Oke. Kurang lebih situ. Kita lihat ini bisa juga non-magnetic core kita gunakan. Ini magnetic core with low saturation value. Nah ini teknik yang frekuensi menggunakan inti yang saturable ya, yang bisa jenuh gitu ya. Nah ini pada titik ini diratifikasi sehingga menghasilkan DC indicating meter ya. Nah, DC indicating meter bukan DC, maksudnya ini frekuensi tapi kerjanya itu berbasis berbasis DC ya. Nah, seperti itu. Nah ini instrumen transformer, bukan transformer di itu ya, di film-film ya. Betul sih, transform ya, transform itu berubah dari satu bentuk ke bentuk lain
itu physically ya kalau di film-film. Tapi ini berubah dari satu besaran tegangan tertentu ditransfer ke tegangan yang lebih rendah misalnya trafo lah ya, atau macam-macamnya. Nah, instrumen transformer ini ada di fase ya untuk aplikasi pengukuran. Nah, polaritas ya makin pada potensial dan arus ya transformer itu diindikasikan black square ini. Diindikasikan ini pengukuran tegangan, potensi ini tegangan maksudnya, dan arus itu kelihatan di sini ya. Nah, ini CT ya. Oke. CT biasa tengah-tengah trafo ya, kita hubungkan sini. Nah, ini kurang lebih rangkaiannya instrumen transformer ya. Oke.